Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الطلبة أعزني الله وإياكم. Bersyukur kita atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, selaku hambanya. Kemudian kita niatkan dengan niat yang salehah, duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk mempelajari agama kita, untuk mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari perjalanan-perjalanan kehidupan para sahabat agar kita termotivasi bisa mengikuti jejak mereka, bisa mengikuti bagaimana perjuangan mereka di dalam menegakkan Islam hingga Islam itu bisa sampai kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam juga tidak lupa kita ucapkan, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat atas keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan semua orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan salawat itu pun juga sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati talabah, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam hari ini kita akan ambil beberapa pelajaran penting dari kisah seorang sahabat yang mulia yang bernama Habib bin Zaid Al-Ansari. Banyak sekali sebenarnya pelajaran, namun kita ambil beberapa yang paling penting dari kisah perjuangan mereka. Pertama, satu keluarga ikut berbaiat. Ini sebuah keistimewaan. Ayahnya Zaid, kemudian ibunya Nusaybah atau yang dikenal dengan Ummu Umarah, seorang wanita pejuang di dalam Islam. Bukan hanya berjuang di dalam mendidik anak-anaknya, tapi juga ikut serta di dalam perang, ikut melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadikan dadanya sebagai tameng ketika berjuang di perang Uhud. Itu Nusaybah
Bahkan juga ikut berperang di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melawan pasukan orang-orang murtadin yang murtad, yang keluar dari Islam, dan mereka menyatakan diri mereka memusuhi Islam, memerangi Islam, sehingga terjadilah perang Al-Yamamah. Maka Nusaybah juga ikut di dalam peperangan, dan beliau sampai berjuang sampai zaman Umar bin Khattab, zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Nanti kita akan ulas sedikit kisahnya. Dan satu keluarga ini sudah menyatakan Islamnya, bahkan ikut di dalam Bai'atul Aqabah. Mungkin di dalam pelajaran antum, pelajaran Sirah An-Nabawiyah, antum belajar tentang Bai'atul Aqabah yang isinya adalah sumpah, sumpah setia, berjuang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid, berjuang untuk membela Islam, dan juga sumpah setia mereka untuk melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membuat satu keluarga ini dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika mereka datang dari Madinah menuju Mekah, di dalam Bai'atul Aqabah ini ada lebih dari 70 orang yang berbaiat kepada Nabi, sumpah setia, mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk Islam, mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun. Maka seorang ibu, seorang ayah, dan juga dua anak laki-lakinya. Yang pertama mungkin sudah pernah kita sebutkan, Abdullah bin Zaid. Dan banyak hadis-hadis dari yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya adalah Abdullah bin Zaid. Kemudian Habib bin Zaid, dua orang bersaudara, ikut serta bersama orang tuanya. Walaupun mereka waktu itu masih kecil, tapi sudah atau dibesarkan oleh dua orang suami istri yang sudah bersumpah akan melindungi Nabi Muhammad SAW dalam keadaan apapun. Ini terjadi ketika Bai'atul Aqabah, yang mana ayahnya Zaid bin Asim, ini salah satu daripada yang 70 orang tadi. Begitu juga dengan Ummu Amarah Nusaybah. Hanya dua orang perempuan ketika itu yang ikut. Salah satunya adalah istrinya Zaid, yaitu Ummu Amarah atau Umarah, yang namanya adalah Nusaybah Al-Maziniyah Al-Ansariyah. Pertama, doa Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya beliau memuji satu keluarga ini, yang mana doa beliau adalah barakallahu alaikum min ahli baitin rahimakumullahu min ahli baitin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kalian semua anggota keluarga, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala meliputi rahmatnya, kasih sayangnya kepada semua anggota keluarga tersebut. Yang mana ketika terjadi perang Uhud, Habib bin Zaid belum ikut karena usianya masih muda, masih kecil. Yang ikut pada saat itu adalah ibunya. Dan di dalam perang Uhud ini
Awalnya Nusaybah ini hanya sebagai tukang masak dan juga tim kesehatan. Karena di dalam peperangan banyak di antara para sahabat yang terluka. Maka di sana butuh tim kesehatannya. Akan tetapi ketika terjadi ujian di dalam perang Uhud, maka beliau melihat kaum muslimin kocar-kacir. Ketika pasukan kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, mereka mengumpulkan harta sehingga pasukan pemanah turun dari posisinya, ikut mengumpulkan harta ghanimah, sehingga orang-orang kafir membalikkan keadaan, menyerang dari belakang bukit rumah dan menyerang pasukan pemanah tersebut dari atas. Yang tersisa hanya 10 orang, 40 orangnya sudah turun. Sehingga dengan mudah mereka mengalahkan yang 10 orang, kemudian menyerang kaum muslimin dari atas. Inilah yang menyebabkan kekalahan terjadi pada pasukan kaum muslimin. Allah menguji mereka. Maka ketika melihat hal itu, Ummu Umarah atau Nusaybah yang sudah berbaiat, bersumpah akan melindungi Nabi SAW dalam keadaan apapun, akhirnya keluar dari kemahnya. Keluar dari kemahnya, membawa pedangnya beserta tamengnya dan ikut berperang. Bahkan Nabi SAW ketika itu mengatakan, di setiap pandangan atau di setiap arah aku memandang, Nabi melihat ke sebelah kiri. Di sana ada Nusaybah yang sedang berperang. Kemudian ketika Nabi menoleh ke sebelah kanan, ternyata di sana pun ada Nusaybah yang sedang berperang. Benar-benar ingin melindungi Nabi SAW. Sehingga ketika itu lebih dari 12 luka di tubuhnya. Bahkan di antara satu lukanya sampai dalamnya lebih satu tangan masuk ke dalam. Subhanallah. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Sebuah perjuangan yang luar biasa. Maka ketika itu Rasulullah SAW memberikan pujian kepada mereka. Begitu juga ketika perang melawan orang-orang murtadin, yang mana kisah sebelumnya adalah kisah wafatnya Habib bin Zaid ini. Tapi Habib bin Zaid kita akhirkan. Jadi wafat ibunya terlebih dahulu. Ketika datang panggilan perang melawan orang-orang murtadin yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab, atau biar lebih berurutan, kisah Habib dulu. Ya, kisah Habib, karena Habib lebih awal meninggalnya daripada ibunya. Kisah Habib ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW sudah menaklukkan kota Mekah. Kemudian Rasul ingin memperluas dakwah Islam ke luar jazirah. Maka dikumpulkanlah para pemberani dari pasukan Nabi SAW. Ada sekitar 8 orang. Ada yang diutus ke Persia, ada yang diutus ke Romawi, ada yang diutus ke Habasyah, ada juga yang diutus ke raja-raja yang ada di dalam. Kemudian salah satunya kepada Musailamah. Karena Musailamah pada saat itu dia sebagai pemimpin Yamamah, pemimpin Bani Hanafiyah. Maka dia juga salah satu mendapatkan surat, dan yang diamanahkan oleh Nabi SAW membawa surat tersebut adalah Habib bin Zaid. Awalnya diawali surat dari Musailamah ini. Isi surat Musailamah, dia mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW.
Dia sebutkan di dalam suratnya ila Muhammad Rasulillah. Kemudian dia tuliskan juga di dalam surat tersebut min Musailamah Rasulillah. Subhanallah, dia mengaku sebagai seorang rasul. Kemudian dia katakan, kita bagi wilayah. Allah mengutusmu kepada orang Quraisy dan Allah mengutusku kepada Bani Hanafiyah. Akan tetapi orang-orang Quraisy telah membangkang atau telah melampaui batas. Ini pengakuan daripada Musailamah di dalam surat tersebut. Maka ketika membaca surat ini, Nabi SAW mengatakan kepada utusannya, beliau mengatakan, kalaulah utusan itu boleh dibunuh, maka kalian sudah kami penggal. Hanya saja utusan tidak boleh dibunuh. Maka Rasulullah SAW membiarkan dia pulang. Kemudian setelah itu baru Rasul mengutus Habib bin Zaid untuk membawa surat Nabi SAW yang isinya lebih singkat. Rasul SAW di dalam surat tersebut menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian Rasul mengatakan assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kembali kepada Islam maka selamat. Tetap dalam keadaan kemurtadannya maka dia tidak akan selamat, akan diperangi oleh Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan fa innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Rasul membalas surat ini disebabkan Musailamah mengatakan, silakan ambil sebahagian jazirah Arab, tapi sebahagiannya adalah kekuasaan kami. Karena Bani Hanafiyah itu terletak di daerah Najd. Kalau sekarang Riyadh menjadi kota besarnya, ibu kota Saudi Arabia itu Najd. Dan sekarang namanya kota Riyadh. Ini isi suratnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-ar lillah. Bumi ini milik Allah. Dan Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapapun dari hamba-hambanya yang dia kehendaki. Maka mendengar surat ini, Musailamah dipenuhi dengan kemarahan. Sehingga Habib bin Zaid ditahan. Berbeda dengan Rasul. Ya, ini orang kafir dengan ajaran Islam itu perbedaannya. Mereka tidak mau mengikuti aturan, atau mereka sudah biasa melanggar aturan. Di dalam Islam utusan itu tidak boleh dibunuh, diberikan jaminan keamanan. Kalaupun misalnya mereka membangkang, dipulangkan. Tapi kebiasaan orang-orang kafir, kebiasaan orang-orang Yahudi itu suka melanggar perjanjian. Sehingga ketika itu Habib bin Zaid ditahan, diikat. Kemudian ditahan 1 hari dan keesokan harinya baru dihadapkan di hadapan semua kabilahnya. Ya, dia undang para pembesar-pembesarnya duduk di hadapannya. Kemudian dia kumpulkan semua masyarakatnya dan dia saksikan kesombongannya, atau dia ingin memperlihatkan kesombongannya di hadapan kaumnya. Kemudian dia mengatakan di hadapan Habib bin Zaid, dia mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Dia mengatakan atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Maka Habib menjawab, iya. Kemudian dia bertanya lagi, apakah engkau bersaksi
bahwasanya saya adalah utusan Allah? Maka Habib menjawab, saya tidak mendengar apa yang kau ucapkan. Jadi didustakan apa yang didengarnya. Maka ketika itu dia langsung marah dan manggil algojonya, tebas lengannya. Maka dipotong ketika itu satu tangannya. Begitu kejamnya orang kafir. Tidak mengikuti aturan dan mereka memiliki sifat kejam. Kemudian dia berikan kesempatan. Dia bertanya lagi, "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Maka Habib menjawab, "Na'am. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tidak mendengar apa yang engkau ucapkan. Karena dia seorang kadzdzab. Maka ditebas lagi tangan kirinya sehingga terputus. Dan diulangi pertanyaan semula dan tetap jawabannya sama sehingga beliau dipenggal. Ini sebuah kekuatan iman. Dan kekuatan iman dibangun dari didikan seorang ibu yang salehah. Bagaimana seorang ibu yang berjuang di jalan Allah sampai rela dirinya menjadi tameng untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mendidik anaknya sehingga menjadi pejuang juga, yang mana imannya tidak bisa digoyangkan walaupun nyawa tantangannya. Di mana kita? Ya. Bagaimana dengan posisi kita? Apalagi di zaman kita, ujiannya bukan ujian nyawa. Ya. Mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid, bukan nyawa tantangannya. Tapi godaan di akhir zaman itu kebanyakan dari harta, dunia, jabatan, perempuan. Ya. Kalau istilah orang, harta, tahta, wanita. Ini ujian kecil. Ya. Pernah kita ceritakan tentang Abdullah bin Huzafah yang diutus ke Persia, yang diutus ke Romawi. Ditawarkan dunia, ditawarkan jabatan, ditawarkan harta, bahkan ditawarkan anak gadis dari seorang raja. Tapi tidak bergeser sedikit pun, sehingga akhirnya dia dilepaskan. Berbeda dengan Habib bin Zaid, hanya ditawarkan satu kalimat saja, bersaksi tidak kalau dia adalah Rasulullah, tapi dia tidak menyaksikannya. Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, khataman nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahnya. Mempertahankan akidahnya. Maka ketika disuruh untuk bersaksi ada rasul setelah nabi, dia pura-pura tidak mendengar. Walaupun tantangannya adalah nyawanya, dia disiksa, dipotong-potong anggota badannya sampai beliau syahid tanpa memegang pedang. Syahid tanpa memegang pedang. Ini adalah Habib bin Zaid, kekokohan imannya. Maka kelak antum ketika sudah dewasa, ujian barangkali belum menemui peperangan yang akan menguji akidah kita, belum akan memperjuangkan nyawa kita untuk memperjuangkan akidah kita, belum akan mengorbankan nyawa demi memperjuangkan akidah. Mungkin tantangan di hadapan kita adalah harta, tapi banyak orang yang terguling dengan harta. Mungkin tantangan adalah jabatan, tahta, karena dengan jabatan akhirnya yang halal jadi haram, yang haram jadi halal.
Dan juga godaan dunia, harta, wanita, dan lain sebagainya. Ini tantangan kita. Maka ambillah pelajaran dari sebuah kisah yang mulia ini. Ya. Kisah sebuah pengorbanan jiwa demi mempertahankan akidah, demi mempertahankan tauhidnya, sampai nyawa sanggup dikorbankan. Tadi Imam baca ayat apa tadi? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ya, wallahu raufun bil ibad. Ada di antara manusia. Ya, dan ini adalah sebabun nuzulnya para sahabat. Ada di antara mereka yang sanggup menebus dirinya. Untuk apa? Mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, bahkan mengorbankan nyawanya demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Dan itu yang perlu kita tiru. Apalagi dengan ujian yang kecil, ujian harta, ujian jabatan, ujian wanita, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan iman yang kokoh ke dalam diri kita dan mengistiqomahkan kita di atas akidah dan tauhid kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu kita lanjut sedikit kisah ibunya. Mendengar berita Habib bin Zaid dibunuh oleh Musailamah al-Kadzab, maka yang keluar dari lisan ibunya hanyalah kalimat istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Bahkan beliau mengatakan, inilah hari yang inilah hari yang sudah datang, yang mana dia telah mempersiapkan anak-anaknya untuk itu. Subhanallah. Jadi seorang Nusaybah Ummu Umarah memang mempersiapkan diri anak-anaknya untuk itu, untuk berjuang di jalan Allah, untuk mempertahankan akidahnya, untuk memperjuangkan tauhidnya. Untuk itu dididik. Maka beruntung ya bagi kita semua yang ibu bapaknya sudah hijrah. Sangat beruntung. Yang semua keluarganya sudah ikut ngaji, yang sudah mengenal sunnah, yang sama-sama berjuang di jalan Allah. Orang tua kita berjuang di sana mencari nafkah untuk membiayai kita sekolah, dan kita pun berjuang, berkorban, mengorbankan waktu kita, masa muda kita di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana perjuangan keluarga Nusaybah ini. Kemudian ketika datang wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah terjadi perang Yamamah. Disinilah Nusaybah bersama anaknya Abdullah bin Zaid ikut serta di dalam peperangan. Bahkan Khalid bin Walid ketika itu terheran-heran. Ada seorang pasukan, seorang prajurit yang menutup wajahnya, kemudian masuk ke pasukan orang-orang kafir dengan gagahnya. Ternyata dia seorang wanita. Seorang wanita. Dan ikut di dalam perang tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Kita tahu bagaimana perjuangan para sahabat di dalam perang Yamamah. Sampai banyak di antara para huffaz
yang ikut di dalam perang tersebut syahid di jalan Allah. Banyak di antara panglima-panglima kaum muslimin yang syahid ketika perang itu. Sehingga pada akhirnya kepemimpinan diambil oleh Khalid bin Walid yang diangkat langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia sendiri menyaksikan bagaimana kegagahan seorang wanita. Karena dia tidak ingin wajahnya terlihat, menutup semuanya. Dan Khalid pun tidak mengetahui bahwasanya dia adalah seorang perempuan. Dia berjuang berdua dengan anaknya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, dan dia menyaksikan dengan matanya Musailamah dibunuh dengan pedang kaum muslimin. Itu yang dia saksikan. Dan tujuan perangnya bukan untuk balas dendam anaknya, akan tetapi ingin memperlihatkan bahwasanya kebohongan seorang Al-Kadzdzab, seorang Musailamah yang mengaku sebagai seorang nabi, ini yang disaksikan, sehingga kedustaan itu diperhatikan hancur di hadapannya. Dan ketika di dalam perang ini beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terputus satu tangannya. Subhanallah. Ya, akan tetapi tidak menghilangkan semangatnya di dalam berjuang. Beliau terus berjuang mendidik wanita-wanita muslimah, anak-anak para sahabat, menanamkan keberanian di dalam diri mereka. Karena perempuan tidak hanya mereka di rumahnya, ketika mereka dibutuhkan untuk perang, mereka juga ikut serta ikut dalam perang. Ini adalah nusaibah, sehingga menjadi madrasahnya ummahat, istri-istri para sahabat, dan juga anak-anak wanita, anak-anak perempuan mereka, anak-anak gadis mereka. Sehingga lahirlah wanita-wanita perjuang setelahnya. Ini sebuah keberanian yang dimiliki oleh istri dari ibunda dari Habib bin Zaid, atau istri dari Zaid. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Jadi dari kisah singkat ini kita tentu bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting. Yang pertama, keteguhan iman. Keteguhan iman. Yang kedua, jika baiat sudah kita ucapkan, kita semuanya di sini berbaiat tidak? Berbaiat tidak? Ingat syahadat kita ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, "Alastu bi rabbikum?" Apa jawaban kita? Qalu bala, syahidna. Itu kesaksian kita. Maka jaga kesaksian tersebut. Ditambah lagi keluarga yang semua anggotanya sudah hijrah, semua anggotanya sudah ngaji, meninggalkan perkara-perkara yang haram, kemudian mempelajari agama dengan sebaik-baiknya, mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kita ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang kokoh, terlebih lagi dalam menghadapi masa-masa kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan berpegang teguh di atas kebenaran, berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman itu bagaikan memegang bara api. Memang godaannya bukan peperangan, tapi godaannya apa? Harta, jabatan, dunia, wanita, dan lain sebagainya. Ini godaannya di akhir zaman. Sehingga berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad SAW
itu Rasul gambarkan bagaikan memegang bara api. Tapi keistimewaannya apa? Rasul mengatakan orang yang berpegang teguh di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu pahalanya Rasul katakan sama dengan pahala 50 di antara kalian. Maka para sahabat terheran, apakah 50 di antara mereka yang hidup di zaman itu atau 50 di antara kami? Maka Rasul mengatakan bal antum. Subhanallah. Ya. Istiqomah di akhir zaman itu sangat berat. Sehingga pahalanya diberikan 50 pengorbanan para sahabat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas tauhid, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan keimanan yang kuat, yang kokoh di dalam hati kita, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.